راديو قيو المنيس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, para pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia, alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali lewat radio tercinta ini. Mudah-mudahan topik pagi ini akan lebih membawa kegairahan hidup kita di dalam menghabiskan sisa umur hidup kita yang kita tidak tahu tinggal berapa saat lagi. Topik pagi ini adalah ikhlas. Apakah ikhlas itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia, sudah menjadi kaidah hidup bagi manusia bahwa setiap manusia akan melakukan perbuatan, tindakan, aktivitas pasti mempunyai pamrih. Ada latar belakang yang mendorong ia melakukan perbuatan, kegiatan, atau amalan itu. Itu satu kaidah psikis, merupakan mekanisme batin, mekanisme psikologis dari setiap manusia. Sebelum berbuat, ada pamrih. Pasti ada. Istilah psikologinya motivasi. Pamrih ini ada dua macam. Pamrih yang mahmudah, pamrih yang terpuji, dan ada pamrih yang mazmumah, pamrih yang tercela. Pamrih yang mahmudah, pamrih yang terpuji, yaitu ikhlas. Sedang pamrih yang mazmumah, yang tercela, yang tidak sepatutnya manusia memiliki pamrih yang semacam itu, adalah riya dan sum'ah. Riya dari kata ro'a, artinya melihat. Riya sifat suka memperlihatkan perbuatannya.
sehingga tidak ikhlas. Ia ingin memperlihatkan, mempertampakkan dirinya sehingga ingin dipuji. Demikian pula sum'ah, dari kata sami'ah artinya mendengar. Sum'ah sifat suka memperdengarkan kepada orang lain apa-apa produk yang pernah ia perbuat dan dilakukan. Pamer, ingin dipuji. Akhirnya kesana juga sama dengan riya. Nah, ini, dan biasanya kalau orang sudah punya pamrih yang semacam ini, itu nilainya, quality value-nya, nilai kualitasnya adalah sekedar duniawi dan bendawi. Material. Sehingga segi moralnya kering sekali. Lain dengan yang mahmudah. Pamrih yang mahmudah, pamrih yang terpuji adalah ikhlas. Apakah ikhlas itu? Coba mari kita amati bersama-sama. Ikhlas itu menurut bahasa, secara lughawiyahnya, secara etimologisnya, dari kata khalaso yakhlusu khuluson. Maknanya bersih, murni, tidak tercampur. Akhirnya menjadi ikhlas, yaitu tulus, jujur. Orangnya yang tulus dan jujur disebut mukhlis. Ini maaf kalau ada Pak Mukhlis, Saudara Mukhlis, mestinya namanya itu ikhlas, mukhlis, itu tafaul, nama itu tafaul. Mengharap orangnya juga orang yang ikhlas perbuatannya. Sedang pengertian ikhlas menurut istilah secara terminologis adalah sebagai berikut. Hakikat ikhlas adalah sikap batin. Jadi merupakan sikap batin, attitude of mind dari seseorang. Sikap batin yang isinya bagaimana? Sikap batin yang isinya mengharap ridho Allah. Dalam segala apa yang ia bicarakan, apa yang ia kerjakan, yang dituju adalah ridho Allah. Ini hakikat ikhlas adalah demikian ini. Sikap batin yang isinya di dalamnya hanya mengharap ridho Allah. Pamrihnya hanya satu, yaitu pamrih ridho Allah. Siapa orangnya yang mampu melakukan demikian ini? Orang yang ada iman dalam dirinya. Kalau ia mengerti nilai mengharap ridho Allah, pasti akan diridhoi oleh Allah. Nah, inilah pengertian secara istilah, hakikatnya demikian ini. Tempatnya ikhlas di mana itu orang suka tanya, ya? Ikhlas itu tempatnya di mana sih? Apa di mata? Apa di mulut? Apa di tangannya? Lenggang tangannya? Gerak kakinya? Apa gerak matanya? Itu hanya tanda, fenomena saja, gejala saja. Sedang letak yang hakikatnya yaitu dalam batinnya, dalam kalbunya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut di dalam satu hadis riwayat Muslim, di mana beliau bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasmanimu, badanmu, wajahmu, melainkan Allah melihat hatimu. Soal wajahnya cakep apa tidak cakep itu bukan urusan kita.
kita, itu urusan Allah. Allah sendiri yang menciptakan. Ada orang yang inginnya juga hidungnya mancung, tapi kok ya jubre lah. Ini kan ya bukan maunya dia. Jadi itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Lalu yang jadi urusan kita apa? Hati kita. Ya, biar mancung, tapi kalau hatinya rusak, nilai kualitasnya tidak ada di hadapan Allah. Biar jubre, tapi hatinya bersih, ya Allah ya Rabb. Jangankan Allah, senang mertuanya saja senang. Inilah. Demikian. Jadi tempatnya di mana? Di hati, di lubuk hati. Lubuk hati itu merupakan mata air. Dari mata air itulah nanti memancar air yang bersih. Dari situ kita bisa tahu bagaimana gerak matanya, gerak bibirnya, gerak tangannya, menunjukkan keikhlasan apakah tidak. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, para pencinta radio kayu manis yang berbahagia. Suka pula dipertanyakan oleh orang, ikhlas itu waktunya kapan? Loh, kalau tadi tempatnya, sekarang waktunya. Ikhlas itu kapan waktunya? Ya. Ketika ia mau akan melakukan perbuatan, tingkah laku, kegiatan, selama ia melakukan dan selesainya melakukan, ikhlas itu berproses terus. Jadi tidak boleh orang melakukan perbuatan, ya. Umpamanya saya sudah memberikan sedekah kepada si A, ikhlas. Kemudian esok harinya dengar dari orang lain bahwa si A itu orang jelek. Lalu mengatakan, wah kalau gitu saya tidak ikhlas. Padahal kemarin ikhlas. Itu namanya orang tidak ikhlas. Dan ikhlas itu nilai kualitas kejiwaan yang tidak boleh terikat oleh ruang dan waktu. Maka kalau ada orang mengatakan ikhlas kok hanya kemarin sekarang tidak ikhlas, itu sangat naif sekali. Lucu. Lucu tapi menjengkelkan, bukan lucu yang membuat orang tertawa. Nah inilah. Jadi ikhlas itu tidak terikat ruang dan waktu, jadi terus menerus ikhlas. Coba saja, kalau orang mulai kemarin ikhlas tapi setelah mendengar berita baru tentang si A tadi yang kelakuannya jelek, berubah menjadi tidak ikhlas, apa yang terjadi? Rusak hati kita, yang rusak hati kita. Hati kita menjadi rusak. Begitulah, ya. Kalau hati sudah rusak, ya, kasihan, amalnya rusak di hadapan Allah. Hati kita sendiri rusak. Sekarang, syaratnya orang berbuat ikhlas itu bagaimana? Syaratnya apa? Syaratnya orang ikhlas untuk perbuatan yang baik. Jadi jangan mau memaki orang lalu ngomong, wah nanti gue maki dia, ikhlas aku maki dia. Itu tidak betul. Ikhlas itu hanya untuk berbuat baik, menolong orang, nasihati orang, ya apa saja yang nilainya baik. Itu namanya ikhlas. Begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Jadi ikhlas bukan sekedar untuk kemarin, sekarang, tapi selamanya. Dan ikhlas itu untuk perbuatan yang baik. Dari mana keikhlasan itu tumbuh? Dari keimanan seseorang. Jadi titik topangnya iman. Fundamental basicnya itu iman. Iman yang bagaimana? Iman yang menyatakan bahwa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Artinya semua perbuatan kita yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan, nilainya harus pengabdian, dedication of life kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Mencari nafkah, masak untuk anak dan suami,
Si suami pergi mencari nafkah, menyanyi, melukis, apa saja yang kita lakukan yang dituju ridho Allah. Dan ini harus ibadah. Dalam ibadah itu ingat, namanya pengabdian kepada Allah, yang dituju juga ridho Allah. Pamrihnya cuma ridho Allah. Lalu selanjutnya, dalam ibadah itu ternyata pengabdian kita kepada Allah bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk jiwa kita ibadah, ada badan kita, ada harta kita, sehingga ada ibadah nafsiyah, ibadah kejiwaan, umpamanya saja zikir kepada Allah, bertobat kepada Allah, itu namanya ibadah nafsiyah. Dalam beribadah semacam ini, pamrihnya adalah ridho Allah. Ada ibadah badaniah, umpama saja sholat, itu ibadah badaniah. Mandi, sikat gigi, mencuci pakaian, membersihkan rumah, ini namanya ibadah badaniah. Dan ada ibadah maliyah, ibadah harta, sedekah, zakat, berderma, macam-macam. Ini namanya ibadah maliyah. Di situ pamrihnya tidak ada lain. Jangan minta dipuji oleh orang, tetapi pamrihnya hanya menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang beribadah, yang ikhlas, di mana ibadah itu dijiwai keikhlasan, pengabdian dijiwai keikhlasan, pasti menuntut pengorbanan, dan ia rela melakukan pengorbanan itu. Dan di setiap fase kehidupan menuntut pengabdian dan menuntut pengorbanan. Itu sudah menjadi tabiatul hayat, tabiat hidup. Terakhir, dalam pertemuan pagi ini, kita ingin membicarakan penyakit yang merusak ikhlas. Supaya kita bisa mengadakan tindak pengamanan, jangan sampai ikhlas kita rusak. Penyakitnya tadi sudah saya katakan di antara pertama, ria, suka dipuji. Orang kalau sudah suka dipuji, senang dipuji orang, sudah barang tentu ia tidak rela kalau pujian itu ditujukan kepada Allah. Padahal yang berhak dipuji hanya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hakikatnya milik Allah. Mengapa? Dia itu Rabbil Alamin, yang menentukan, yang mengatur, yang menguasai seluruh alam, seluruh makhluk termasuk manusia. Puji haknya Allah kok mau direbut oleh hambanya. Si hamba rusak. Kenapa? Biasanya manusia tidak tahan, tidak punya wiritan, tidak punya daya tahan yang kuat dipuji orang. Biasanya hancur orang kalau senang pujian. Itu tidak tingkat apa saja deh. Tingkat RT, tingkat PBB, tingkat lenong, tingkat bintang film itu sama saja. Kalau sudah mulai senang dipuji orang, kewaspadaan batinnya biasanya hilang. Terus nanti misbehavior, tingkah lakunya nyimpang. Jangan. Itu merusak keikhlasan. Itu stadium pertama. Stadium kedua lebih gawat, yaitu ujub. Ujub artinya takjub. Kagum pada dirinya. Dia kagum pada dirinya, tidak kagum kepada Allah. Karena kagum pada dirinya, ia nuntut orang lain supaya kagum pada dirinya. Ini merusak pergaulan orang begini. Saya kira ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kita sendiri kalau bergaul dengan orang yang semacam ini nggak tahan lama, kok yakin ini. Oh alah, bener deh. Mana tahan bergaul dengan orang begini. Mintanya dipuji, kitanya hormat. Waduh. Wah, repot. So itulah, maka kita berhati-hati. Dan kalau bergaul dengan orang yang semacam ini, kita hendaknya bisa mengendalikan diri kita. Baiklah. Dan yang terakhir, penyakit yang sudah tingkat fatal di stadium ketiga, yaitu takabur. Merasa dirinya kabir, merasa saja, merasa dirinya besar, yang lain dipandang kecil, sepele. Orang ini jelas ikhlasnya akan hancur. Tuhan yang maha besar
tidak nampak, yang nampak cuma dirinya. Akhirnya keikhlasan buyar. Dengan buyarnya ini tertolaklah segala amal kebajikan yang ada pada dirinya. Maka mari kita pasang niat yang ikhlas untuk menunaikan tugas suci, yaitu melaksanakan tugas pembangunan nasional ini dalam rangka mensyukuri nikmat, yaitu nikmat Allah yang berupa kemerdekaan dan tanah air yang subur dan makmur ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi di dalam kita melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material spiritual berdasarkan sesuai dengan keriduannya. Dan terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.